tahu? Tahu. Tahu. Tahu tapi tidak tahu. Udah, nanti kita bermain game sama-sama. Berdiri, lalu di samping tempat duduk. Ya, berdiri di samping tempat duduk. Jadi gamenya itu kalian harus konsentrasi. Nanti kalian harus konsentrasi mendengarkan clue dari kakak. Kalian harus bergerak sesuai clue yang kakak ucapkan. Misalnya clue-nya itu kata sesungguhnya. Misalnya kakak bilang maju, kalian lompat maju. Misalnya kakak bilang mundur, kalian lompat mundur. Misalnya kakak bilang kanan, kalian melambaikan tangan kanan. Kalau kiri melambaikan tangan kiri. Nah, kalau clue-nya itu tidak sesungguhnya, berarti kebalikannya. Misalnya kakak bilang maju, kalian lompat mundur. Sudah paham? Ayo kita coba dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Oke. Ayo kita lagi. Clue-nya tidak sesungguhnya. Lebih cepat ya. Clue-nya apa? Tidak sesungguhnya. Maju. Maju.
Ada? Nah, manuskrip. Apa itu manuskrip? Manuskrip itu adalah tulisan kuno atau kitab orang zaman dahulu. Yang kedua ada warisan budaya benda tak bergerak. Sandi. Kawasan.
wayang keris itu dianggap atau termasuk ke dalam warisan budaya tak benda. Padahal benda-benda tersebut sudah jelas terlihat dan dapat diraba atau disentuh. Ada yang tahu tentang alasannya? Ada yang tahu? Jadi karena hal ini, karena benda-benda seperti apa tadi? Batik, wayang, dan juga keris itu bukan hanya dilihat dari bendanya, tetapi maknanya, nilai budayanya, dan tradisi turun-temurunnya. Jadi 3 benda tersebut telah diakui oleh UNESCO masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Adapun selain dari ketiga benda tersebut ada apa lagi? Keris Indonesia, lalu pertunjukan wayang, batik Indonesia, lalu apa? Pendidikan dan pelatihan batik Indonesia, ada angklung Indonesia, tari tangan, tasoken, dan tari tradisional Bali, puisi, tradisi pencaksilat, kampung, gamelan. Jadi ada 12 warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Ada yang tahu apa yang itu UNESCO? Nah, UNESCO adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi, kalau warisan budaya itu sudah diakui UNESCO, berarti sudah dikenal oleh dunia. Nah, berarti warisan budaya itu harus kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Nah, sebagai pelajar, apa sih yang kalian lakukan untuk menjaga warisan budaya itu? Apa saja? Cara menjaga warisan budaya daerah. Yang pertama, ada yang tahu? Bagaimana? Sebagai pelajar, bagaimana cara kita menjaga warisan budaya daerah? Mana? Yang pertama ada mempelajari budaya daerah. Seperti mempelajari bahasa daerah, lagu daerah, karya daerah, kuliner daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Contohnya itu kalau di sekolah misalnya mengikuti ekstra tari. Di sini ada yang ikut ekstra tari. Itu jadi mengikuti ekstra tari itu masuk ke dalam mengikuti kegiatan budaya. Itu merupakan contoh dari melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, yang menghargai budaya daerah
benda warisan daerah. Sampai sini sudah paham mengenai pembedakan warisan budaya dan tak benda, mengelompokkan contohnya serta cara menjaga warisan budaya daerah. Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, akan mengajak kalian bermain game. Gamenya itu nanti berkelompok. Nah, karena kalian itu ada 20
Berarti yang selesai pertama kelompok berapa tadi? 3. Lalu yuk kita bahas bersama-sama, tapi kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Kita bahas di kelompok 3 dulu karena yang paling besar. Warisan budaya benda. Lukisan itu wayang? Salah. Berarti salah satu. Tadi berapa dulu? Rumah ada? Berarti 3. Di warisan budaya tak benda. Keris? Itu? Tari daerah? Itu? Pencaksilat silat? Lagu daerah? Upacara adat? Berarti kelompok 1 salah 2. Kelompok 3 salah 2. Kita ke kelompok 2. Di warisan budaya tak benda. Upacara adat itu? Tari daerah? Lagu daerah? Wayang? Pencaksilat? Di warisan budaya benda. Garis betul? Ya salah. Berarti salah. Tadi Borobudur? Betul. Rumah ada? Lukisan? Ya, jadi salah 2. Berarti kelompok 3 dan kelompok 2 seri. Jadi kita masuk ke kelompok 1. Di warisan budaya benda terlebih dahulu. Tadi Borobudur? Betul. Lukisan? Rumah ada? Di warisan budaya tak benda keris? Tari daerah? Wayang? Lagu daerah? Upacara adat? Batik? Pencaksilat? Jadi pemenangnya kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sudah paham semua ya mengenai mengelompokkan contoh warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Sudah paham semua? Karena sudah paham, ada tugas buat kalian. Ya, tugasnya itu mandiri
Ya.
menyampaikan para